Selamat pagi dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Salu Pontobasi, guru dari SMP Satap Dapan, Kabupaten Lu. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan di Universitas Al-Syara Bandar. Hari ini saya akan melaksanakan pembelajaran untuk memenuhi salah satu tugas uji kinerja dalam pendidikan ini. Selamat menyaksikan. Siswa untuk memimpin kita dalam doa. Ya, persilakan. Mari kita berdoa sebagai hatinya masing-masing. Berdoa dimulai. Baiklah, anak-anak, saya akan mengabsen kalian. Alda, Suci, Dela, Mada, Nada, Supriyati, Masril, Raya, Solid, Said, Fakrul. Ada? Ya, jadi kalian hadir semua. Ya. Nah, untuk memulai pembelajaran kita, anak-anak, pembelajaran kalian ini kita akan menerapkan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. 1. Beriman. 2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 3. Bernalar kritis. 4. Kreatif. 5. Bergotong royong. Dan 6. Berkebinekaan global. Nah, Bapak persilakan berdiri. Kita menyanyi macam-macam norma. 1, 2, 3. Bapak akan menanya ke kalian. Silakan dijawab kalau Bapak menanyakan ya. Ada beberapa hal yang mesti dilakukan ketika mau masuk rumah. Ya. Ya. Yang melesat. Mengucapkan salam. Ya. Ya. Yang lain lagi.
pembelajaran peserta didik mampu menghayati dan menjelaskan pentingnya norma dan hubungannya dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, berikut kita belajar tentang materi pelajaran kita adalah norma dan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, norma masyarakat. Ya, norma masyarakat. Pengertian norma. Norma masyarakat merupakan aturan atau menata kehidupan manusia di dalam masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga sekelompok dalam masyarakat. Nah, nilai penting norma menciptakan keteraturan dan keamanan bersama. 2. Mencegah benturan kepentingan antara warga. 3. Membentuk akhlak atau karakter manusia. 4. Menjadi petunjuk bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan di masyarakat. 5. Menunjukkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jenis-jenis norma, ya, norma agama, norma susila, norma sosial, dan norma hukum. Norma selanjutnya, silakan simak video berikut agar kalian lebih memahami materi tentang norma yang berlaku. Norma dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian, materi yang akan kita bahas kali ini adalah norma-norma dalam kehidupan masyarakat. Teman-teman menyadari tidak sih, tiap perilaku kita di dalam kehidupan masyarakat pastinya banyak yang berbeda ya. Misalnya kita tidak boleh makan menggunakan kiri, kemudian tidak boleh berpesan teriak atau berbicara kasar. Aturan-aturan ini Yang silakan kemudian ke ya, itulah pembelajaran yang kita tampilkan. Silakan anak-anak nikmati dan hayati, dan sebelum kita langsung membentuk, lanjut anak-anak, kita membaca kisah Amira tentang kantung. Jadi anak-anak membaca kisah Amira tentang kantung. Kantung Sampana. Setelah membaca kisah Amira, apakah kalian setuju dan siap untuk meniru Amira? Siap. Silakan anak-anak. Sekarang kita bentuk kelompok. Ya, saya suruh berhitung mulai dari 1 sampai 3. Ya, mulai sini. 1, 2, Ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 1. Ya, jadi saya silakan yang menyebut 1 bergabung membentuk kelompok 1, dan yang menyebut 2 silakan bergabung membentuk kelompok 2. Dan yang menyebut 3 silakan
Ya, silakan masing-masing kelompok mendiskusikan dan mengisi lembaran kerja peserta didik atau LKPD. Ya, silakan diskusi dalam kelompok yang mengisi lembaran kerja peserta didik atau LKPD. Silakan bekerja. Jangan lupa tulis kelompoknya di lembaran kerja LKPD. Ya, jadi tulis kelompoknya di lembaran kerja LKPD. Ya, kalau ada yang tidak mengerti mengisi, tanyakan ya. Nah, ya. Ya, ada di bahan materi jawabannya. Sudah siapa? Sudah semua? Ya, silakan presentasikan. Kita mulai dari kelompok 1 supaya berurutan. Ya, naik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan pekerjaan kami. Nama Said, kelas 8, kelompok 1. 1. Menjelaskan situasi kepada anak-anak. Pertama, saya akan menjelaskan kepada anak-anak tentang situasi yang terjadi. Saya akan menjelaskan bahwa guru minta mereka datang lebih pagi ke sekolah sehingga tidak ada waktu untuk merapikan tempat tidur dan menyapu lantai. 2. Menawarkan solusi. Setelah menjelaskan situasi, saya akan menawarkan solusi kepada anak-anak. Saya akan menawarkan untuk membantu merapikan tempat tidur mereka malam sebelumnya, atau mereka bisa merapikan tempat tidur mereka sendiri saat mereka pulang dari sekolah. 3. Membantu anak-anak untuk tetap saya akan membantu anak-anak untuk tetap berharap dengan membuat daftar tugas. Saya akan perlu dilakukan sebelum berangkat ke sekolah. Daftar ini akan mencakup tugas-tugas seperti merapikan tempat tidur, mandi, dan memperhatikan. Berikut adalah contoh daftar tugas yang bisa saya buat untuk anak-anak. Merapikan tempat tidur, mandi, sarapan dengan membuat daftar tugas anak-anak. Hanya lebih mudah untuk mengikat apa yang perlu mereka lakukan sebelum berangkat ke sekolah. Dengan melakukan hal-hal di atas, saya berharap anak-anak saya belajar tetap mandiri, hormat di rumah. Meskipun ada sesuatu yang tidak terduga, saya juga berharap anak-anak saya dapat belajar untuk berkata
sopan dan sopan santun kepada orang lain, baik yang lebih tua dan maupun sejarah dengan saya. Saya selalu membantu orang lain yang membutuhkan sesuai dengan kemampuan saya. Saya selalu menghindari perbuatan yang merugikan orang lain baik secara fisik maupun psikis. Ketiga, saya selalu mengucapkan salam ketika bertemu dengan orang lain. Saya selalu memakai pakaian yang sopan dan pantas selalu dengan hiasi dan saya selalu menghormati orang yang lebih tua atau yang berdiri kedudukan lebih tinggi. 4. Saya selalu membayar pajak tepat waktu. Saya selalu mematuhi peraturan lalu lintas. Saya tidak melakukan tindakan kriminal seperti melewati hukum atau melakukan kejahatan. Ya, terima kasih. Ya, dipersilakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kesempatan yang Bapak berikan kepada kami. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang bagaimana kalau tidak ada aturan atau norma di lingkungan kalian. Misalnya, apa yang terjadi kalau tidak ada lampu lalu lintas di perempatan jalan umum dan akan terjadi tabrakan. Lalu bagaimana keadaan lingkungan kalian kalau tidak ada norma atau aturan dalam membuang sampah? Ketika tidak ada aturan atau norma di lingkungan, maka akan terjadi kekacauan dan ketidakteraturan. Dan jika tidak ada lampu lalu lintas di perempatan jalan umum, maka akan terjadi tabrakan. Hal ini dikarenakan setiap kendaraan akan saling menerobos dan tidak ada yang mau mengalah. Akibatnya akan terjadi kecelakaan yang dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan. Keadaan lingkungan juga akan buruk jika tidak ada norma atau aturan dalam membuang sampah. Sampah akan berserakan di mana-mana, baik di jalan, di tempat umum maupun di lingkungan sekitar rumah. Hal ini akan menimbulkan berbagai masalah seperti bau yang tidak sedap, banjir, dan penyebab penyakit. Ada beberapa contoh lain dari dampak kurangnya aturan atau norma di lingkungan. 1. Kejahatan akan merajalela jika tidak ada aturan yang mengatur, hukum yang tegas, maka orang akan merasa bebas untuk melakukan kejahatan seperti pencurian, perampokan, dan pembunuhan. Yang kedua, kerusuhan akan terjadi jika tidak ada aturan yang mengatur kebebasan berpendapat, maka orang akan mudah terprovokasi dan melakukan kerusuhan.
Yang ketiga, ketimpangan sosial akan semakin parah jika tidak ada aturan yang mengatur keadilan sosial, maka orang yang kuat akan semakin kuat dan orang yang lemah akan semakin lemah. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mematuhi aturan dan norma yang berlaku di lingkungan kita. Dengan mematuhi aturan dan norma, maka kita dapat menciptakan lingkungan yang tertib, damai, dan harmonis. Adapun beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap aturan dan norma di lingkungan kita. Yang pertama, meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya aturan dan norma. Yang kedua, menegakkan aturan dan norma secara tegas dan konsisten. Yang keempat, memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Dengan meningkatkan kepatuhan terhadap aturan dan norma, maka kita akan menciptakan masyarakat yang lebih baik. Terima kasih. Itulah hasil kerja dari kami kelompok 3. Kita berikan tepuk tangan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, selesailah anak-anak mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, sekarang kita menyimpulkan bahwa norma adalah aturan atau kaidah yang mengikat dan mengatur perilaku individu dalam masyarakat, lingkungan, dan keluarga. Refleksi, apakah kegiatan pembelajaran berlangsung dengan baik, anak-anak? Baik, Pak. Bagaimana pendapat menurutmu siswa paling sulit dari pembelajaran ini? Adakah? Tidak ada. Kalau tidak ada, minggu depan kita belajar materi berikutnya, hak dan kewajiban pada norma. Nah, Bapak mengakhiri kegiatan belajar. Bapak minta dulu menyanyi satu kali. Ya, dipersilakan. 1, 2, 3. Bapak persilakan salah satu siswa menutup dalam doa. Mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa hari-hari. Ya, anak-anak dipersilakan pulang dan masing-masing salam sama Pak Gurunya.